waktu umat Islam, orang-orang Indonesia dijajah oleh Belanda, kalau ketahuan dia adalah dzurriyyah Rasul, maka dia itu pasti akan diincar oleh Belanda. Ikuti yang mayoritas. Dan kalau kita bingung Pak, Bu, kalau kita bingung kayak kemarin ya, debat masalah nasab, arese bener sedimah. Dan jangan dikira ketika kita debat masalah nasab Ba'alawi lalu saya mengatakan nasab Wali Songo itu putus. Oh bukan, nasab Wali Songo itu juga Ba'alawi, jadi keturunan Wali Songo itu juga Habaib Pak. Cuma kenapa kok tidak disebut dengan Habib? Keturunan Wali Songo Arab pemata disebut Habib. Neka dahbuna Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dulu waktu umat Islam, orang-orang Indonesia dijajah oleh Belanda, kalau ketahuan dia adalah dzurriyyah Rasul, maka dia itu pasti akan diincar oleh Belanda. Sehingga dzurriyyah Wali Songo itu menyimpan kehabibannya. Kata Habib Lutfi bin Yahya seperti itu. Nah, jadi Wali Songo dan Ba'alawi sama-sama keturunan Rasulullah. Kayak saya tadi lihat nasabnya beliau, itu ada sedikit keliru kayaknya Kiai ya. Saya melihat nasab beliau barusan itu 35 dari jalur perempuan sambung kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau ini di dalam diri beliau masih ada darah Rasulullah. Jangan macam-macam. Kalau kan dari perempuan. Nah, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan kemarin dawuh begini. Kalau saya punya cucu saya laki-laki sama perempuan, apakah perempuan bukan cucu saya? Benitang kompoi dia. Mun beendem selendemen ngeri ya. Seke ater engko apa siapa? Kayak iya Pak gitu. Cuma tadi saya lihat jalurnya Kiai, mohon maaf Kiai ya. Itu yang bukan Hasan tapi Husain. Karena Ja'far As-Shadiq ya, ini yang menjadi imamnya Syiah kan ya. Syiah kan di imam 12 ya. Pada Bi Surya 12 ya. Nah, dari Hasan Ali Hasan Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, terus ya Musa Al-Kadzim, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, nah Muhammad Al-Bakir. Nah, itu Ja'far As-Shadiq itu dari Sayyidina Husain Kiai. Sayyidina Husain. Kelihatan iya, kurang i tambah i tok. Kan Hasan bi Husain. Kurang i ini kan bisa geridu Kiai. Iya. Makan sampai debat nggak beri gara-gara kurang i gitu. Kurang i. Mau kurang a nggak mana. Ya, jadi gitu. Husain rata-rata memang dari jalur Sayyidina Husain. Dan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir. Itu ada kelompok yang mau merubah dari Husain dipindah ke Hasan mungkin. Ada kelompok. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur Kiai, yang dibatalkan nasabnya ini banyak. Syekh Abdul Qadir, Ba'alawi, Ahmad Ar-Rifai, Al-Ahdal. Nah, kenapa Kiai Imaduddin cuma berani nasab Ba'alawi? Karena ketepatan atau Karbi Habib. Atau Karbi Habib saya betal nasab Habib saya Ba'alawi. Nah, ya Syekh Abdul Qadir jangan macam-macam, perang Indonesia kalau sampai nasabnya Syekh Abdul Qadir dibatalkan. Jangan macam-macam. Kita itu kalau malam Jumat baca manakibnya siapa? Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh Abdul Qadir orang yang Bengkalan, nggih. Syekh Abdul Qadir yang beneran ini, gitu. Syekh Abdul Qadir ini Al-Hasani ya. Nah, kenapa keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak nampak? Nah, tidak nampak. Kemarin waktu Al-Fakir di Banten ngobrol sama Buya Qurtubi, itu ada kitab tua bahwa di sana dijelaskan keturunan Syekh Abdul Qadir tidak boleh menampakkan nasabnya. Itu aturannya. Jadi keturunan Syekh Abdul Qadir tidak boleh menampakkan nasab, maleta sombong, maleta wat megawat mencanrengan toh. Akhirnya ditutupi. Gitu. Makanya tidak kelihatan sampai sekarang. Padahal ada keturunannya. Keturunannya ini tuh ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'da.
Ustadz Wafi kembali blunder di dalam menyampaikan nasab dari Wali Songo dan zuriyahnya. Wafi mengatakan yang mana dia mengutip dari perkataan Habib Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa jika Wali Songo pada waktu itu ketahuan atau diketahui sebagai keturunan dari Rasulullah SAW, maka akan diincar oleh Belanda yang saat itu sedang menjajah. Ini kan sangat blunder sekali, yang mana jika penjajah pada saat itu tahu bahwa Wali Songo dan keturunannya adalah zuriyah dari Nabi SAW, maka akan diincar, akan dibunuh kemungkinan besarnya. Tetapi pada satu sisi Belanda justru malah mengangkat Habib Utsman bin Yahya dari Yaman, diangkat sebagai muftinya, yang diperkenalkan bahwa Habib Utsman bin Yahya ini adalah keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat blunder sekali dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ustadz Wafi. Satu sisi mengatakan jika mengetahui keturunan Nabi akan diincar, akan dibunuh kemungkinan besarnya. Satu sisi malah mengangkat Habib Utsman bin Yahya yang katanya keturunan dari Nabi SAW. Jadi kemungkinannya yang diangkat menjadi mufti orang Belanda yaitu Habib Utsman bin Yahya, kemungkinan besarnya dia bukanlah keturunan dari Rasulullah SAW. Secara logika pasti seperti itu, karena tidak mungkin orang kafir, orang Belanda yang saat itu sedang menjajah Indonesia mengangkat keturunan dari Rasulullah SAW, yang apabila mengetahui saja katanya mau diincar, ini kok malah diangkat. Ini pasti ada yang tidak beres di situ. Jadi kemungkinan besar bahwa Habib Utsman bin Yahya memang bukanlah keturunan dari Nabi SAW, tetapi adalah orang imigran dari Yaman yang sengaja didatangkan ke Indonesia untuk melemahkan orang-orang Islam Indonesia yang saat itu mulai melakukan pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa Wali Songo adalah habaib. Habaib dan Wali Songo adalah sama-sama keturunan dari Rasulullah SAW. Ini secara kajian ternyata bahwa Wali Songo memang keturunan dari Rasulullah SAW, tetapi tidak lewat jalur Ba'alwi, karena Ba'alwi untuk saat ini sudah sangat diragukan sekali keasliannya kalau mereka benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi yang asli keturunan dari Rasulullah justru malah Wali Songo beserta keturunannya. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan dari Rasulullah SAW, yang keturunannya ke bawah disembunyikan, tidak diumumkan, tidak dimasyhurkan. Ini memang beliau menyampaikan katanya dalam satu kitab memang tidak boleh untuk
umumkan supaya disembunyikan keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menjaga sifat-sifat sombong akan nasabnya. Saya rasa justru ini yang perlu diapresiasi luar biasa. Mereka menyembunyikan nasabnya demi untuk menjaga hati supaya tidak tumbuh kesombongan dan ingin dihormati, yang tentunya ini sangat berbeda sekali dengan para habaib Ba'alwi yang dengan terang-terang mengatakan keturunan dari Nabi SAW dengan bangganya dan dengan meminta untuk dihormati, dicintai, dan lain sebagainya. Tetapi secara bukti ternyata mereka putus tidak sambung, bukanlah keturunan dari Rasulullah SAW secara kajian ilmiah lewat kajian pustaka, filologi, dan tes DNA. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.